Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Nurudjo dengan nomor induk mahasiswa 12030300085. Di sini saya akan menyampaikan sedikit atau meresum dari materi pada pertemuan ke-9 membahas tentang asal mula negara. Asal mula negara terbagi menjadi 4 masa, yaitu pertama masa teori kekuatan. Menurut pandangan Oppenheimer, seorang pemikir teori kekuatan, bahwasanya negara merupakan alat golongan kuat untuk menertibkan masyarakat. Adapun menurut pandangan Otto van Geert, dia berpandangannya pada hukum organik, dan menurut pandangan Karl Marx berpandangan atas dasar hukum ekonomi. Dan secara umum menurut Marx, pada masa teori kekuatan ini hadir karena kepentingan yang dimiliki oleh kaum pemodal. Yang ketiga ada masa positivisme. Pada masa-masa posisi ini berpandangan bahwa asal mula negara hadir karena keterdesakan sebuah masyarakat yang membutuhkan regulasi atau bingkai peraturan perundang-undangan, oleh karenanya membutuhkan suatu hukum atau konstitusi. Para pengembang masa positivisme ini adalah Saint-Simon, Augustus Comte, Rudolf von Jhering, Eugen Erich, dan Hans Kelsen. Dan yang ketiga ada masa teori modern Cronenberg, organisasi kekuasaan bangsa, dan Logeman, organisasi kekuatan bangsa. Berpandangan bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki bangsa atau kumpulan masyarakat dalam suatu populasi negara, sehingga membutuhkan figur yang berfungsi sebagai pemimpin. Dan keempat ada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, sebuah negara lahir karena terjadinya ketidakadilan dalam sebuah tatanan masyarakat pada saat itu. Konsep atau dominasinya ada pada kekuasaan yang dikuasai oleh kaum gerejawan atau kaum-kaum agama. Kaum gerejawan pada masa pra-Renaissance, yaitu Augustinus, Thomas Aquinas, Marcellus Thomas Ores, dan pada masa pasca Renaissance yaitu Niccolò Machiavelli, James Bodin, Pasteur, Hugo Grotius, dan Thomas Hobbes. Dan yang terakhir ada lenyapnya sebuah negara. Ada beberapa teori diantaranya. Yang pertama, teori organis. Pada teori ini berpandangan bahwa sebuah negara akan hancur karena dua hal, yaitu terjadinya perang dan terjadinya bencana. Dan yang kedua ada teori anarkis, berpandangan bahwa negara akan kebal karena dua hal, yaitu pemberontakan dan terorisme. Perbedaan pemberontakan dan terorisme ini bahwa pemberontakan suatu gangguan yang berasal dari dalam, dan terorisme ini kebalikan dari pemberontakan. Dan yang ketiga ada teori marxisme, berpandangan bahwa lenyapnya sebuah negara karena pemberontakan kaum proletar dan proletar versus pemodal. Yang keempat ada teori mati tuanya negara. Pada teori ini berpandangan bahwa lenyapnya suatu negara adalah karena usia dan kehilangan unsur pembentuk. Selanjutnya lanjut pada pertemuan ke-10 yang membahas tentang mengenai tujuan dan fungsi negara 1. Tujuan dan fungsi negara terdapat beberapa teori yang akan dibahas, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, teori Ronsang. Teori ini merupakan sebuah teori yang lahir dari negeri Cina, maka dinamakan A Classic of Chinese School of Law. Menurut teori ini, tujuan negara untuk mengekspos tentang keadidayaan sebuah negara. Menurut Ronsang, kebudayaan adalah merugikan bagi negara. Jika dalam suatu negara terdapat hal-hal yang seperti adat, musik, nyanyian, atau riwayat, kebaikan, dan lain-lain, maka takkan dapatlah lagi raja mengerahkan tenaga rakyat, dan bencana pun tak dapat lagi dihindarkan. Terus yang kedua ada teori Niccolò Machiavelli. Menurut teori ini, tujuan negara meliputi beberapa hal, yaitu menciptakan ketertiban, menciptakan negara sebagai negara yang adidaya atau kuat, dan membuat rakyat tunduk terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Dan yang ketiga ada teori Dante Alighieri. Pada teori ini mengumpulkan dua hal yang menjadi tujuan dan fungsi dari sebuah negara, yaitu untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia dan memposisikan agama di bawah kendali negara. Teori ini lahir sebagai bentuk antitesis terhadap masa pra-Renaissance, di mana pada masa itu hegemoni kekuasaan agamawan atau gereja sangat kuat terhadap negara.
Selanjutnya ada teori John Locke. Menurut teori ini, tujuan dan fungsi sebuah negara adalah sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, John Locke menyatakan bahwa tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk memelihara dan menjamin hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Di sini, negara harus dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki dan adil dan tanpa membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Pada pertemuan 11 kali ini masih membahas tentang mengenai tujuan dan fungsi negara dua. Teori-teorinya diantaranya yang pertama, teori Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, ini tujuan dan fungsi negara adalah untuk membebaskan rakyat atau warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan. Artinya, pada teori ini memberikan hak kekuasaan kepada warga negara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendaknya dan aspirasinya. Selanjutnya ada pandangan paham sosialis. Paham sosialis ini memiliki pandangan yang tidak jauh beda dengan teori Immanuel Kant, tetapi paham sosialis ini lebih menekankan kepada aspek sosial. Keberadaan ini memiliki tujuan dan fungsi bagaimana menciptakan sifat-sifat non-diskriminatif dan menciptakan nilai-nilai kesamaan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak terjadi lagi kelas-kelas sosial di antara masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga ada pandangan paham liberalis kapitalis. Teori ini merupakan bentuk antitesis sosialis serta menghendaki sebuah negara memiliki tujuan dan fungsi bagaimana agar negara ini memberikan keleluasaan kebebasan sebebas-bebasnya pada individu yang menghuni negara tersebut. Sehingga pendapat ini lebih menekankan kepada aspek sosialis. Dalam hal ini bahwa yang kuatlah yang menang, kemudian yang lemah yang kalah. Dan selanjutnya ada pandangan sosial demokrat. Pandangan sosial demokrat ini merupakan bentuk antitesis kapitalis dan ada jaminan kesejahteraan. Jadi negara hadir ini untuk memberikan kesejahteraan, jaminan terhadap masyarakat pada negara itu sendiri, bagaimana menciptakan kesejahteraan dan perdamaian. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 ini membahas tentang mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, bentuk negara terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada negara kesatuan atau unitary state. Model dalam arti kenegaraan ini adalah bentuk sistem pemerintahannya itu ada yang vertikal, sentral, unifikasi, dan penggabungan. Vertikal manajemen model, central representative model, unification model, dan mixed model. Karakter negara kesatuan itu hanya memiliki satu konstitusi yang diakui, tidak ada konstitusi lain. Satu pemerintahan berada di tingkat pusat yang bersifat sentralistik, hanya memiliki satu kewarganegaraan. Satuan pemerintahan lokal yang merupakan subsidi dari pemerintahan pusat dan domain pusat dominasi pada pemerintahan pusat yang sangat kuat. Bentuk negara kesatuan yaitu negara yang sederhana tetapi dapat menghasilkan negara yang kuat karena hanya terdapat satu pemerintahan yang berdaulat ke dalam dan keluar. Dan yang kedua ada negara serikat. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Karakter negara serikat yang pertama, satu wilayah negara terdiri atas negara-negara bagian. Dan yang kedua, kedaulatan ganda. Pada kedaulatan ini tidak berlaku sentralistik atau dominasi pusat yang besar ketimbang negara-negara bagian. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Kekuasaan yang biasanya dipegang pemerintahan pusat yaitu kedudukan negara di mana internasional, keselamatan rakyat, konstitusi, dan organisasi pusat. Hal keuangan negara, kepentingan bersama antar negara. Bersamaan antar negara serikat dengan negara kesatuan bersistem desentralisasi, yaitu pemerintahan pusat sebagai pemegang kedaulatan keluar memiliki otonomi sendiri, sedangkan perbedaannya adalah asal muasal otonomi. Negara bagian memiliki otonomi asli dengan sedangkan negara kesatuan sistem desentralisasi ada pemberian dari pemerintahan pusat. Yang terakhir pada pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 ini tentang bentuk dan sistem pemerintahan.
Bentuk pemerintahan terbagi menjadi 4 aspek, yaitu autokrasi. Autokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dikelola oleh satu atau sedikit orang namun memiliki kendali yang sangat besar dalam pemerintahan tersebut. Yang kedua, ada oligarki, merupakan sekelompok orang yang menguasai suatu negara. Yang ketiga, ada monarki. Berbeda dengan autokrasi yang memiliki pembantu-pembantu atau penasihat yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan negara tersebut. Yang keempat, ada republik, merupakan pemerintahan yang dikendalikan oleh masyarakat secara banyak. Bentuk negara menurut Aristoteles. Yang A, bentuk sempurna dan bentuk kemerosotan. Monarki, despotasi, tirani, yaitu ketika monarki pada bentuk sempurna maka terjadi kemerosotan pada tirani. Yang kedua, aristokrasi, oligarki. Plutokrasi, yaitu ketika aristokrasi beralih menjadi oligarki atau plutokrasi. Yang ketiga, ada politik demokrasi, yaitu politik dan kemerosotannya yaitu pada demokrasi. Ada siklus teori. Monarki memiliki ciri bahwa kekuasaannya dipegang oleh satu orang dan memiliki kepentingan. Yang kedua, ada autokrasi, memiliki ciri-ciri masing-masing orang ingin mengatur staf pemerintah secara bebas dan sama. Ketiga, ada demokrasi, memiliki ciri-ciri pemerintahannya dijalankan oleh rakyat dan lebih mementingkan kepentingan umum atau kepentingan rakyat. Yang keempat, ada oligarki, memiliki ciri-ciri kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan tetapi berbeda dengan monarki yang kekuasaannya hanya dipegang oleh satu orang. Aristokrasi memiliki ciri-ciri sama seperti oligarki, yaitu kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan, namun aristokrasi ini bersifat profesional dibandingkan dengan oligarki. Terus ada tirani. Tirani bercirikan pemerintahannya dikendalikan oleh satu orang sewenang-wenang dan sangat jelek karena sistem tirani ini bertindak atas kehendaknya sewenang-wenangnya dan menyalahgunakan kekuasaannya. Terus selanjutnya ada sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahmud MD. Yang pertama, ada sistem presidensial. Indikator sistem pemerintahan presidensial yaitu salah satunya kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang selanjutnya ada sistem parlementer. Indikator sistem pemerintahan pada parlementer yaitu salah satunya kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbolis nasionalis dan pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh sebuah perdana menteri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ilmu negara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.